Rapat Panja DPR RI bersama dengan TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, kemudian menjadi ricuh secara opini dan ricuh karena memang ada sekelompok masyarakat yang mendatangi tempat rapat tersebut dan melakukan unjuk rasa penyampaian pendapat karena dianggap bahwa rapat panja tersebut tidak lagi memenuhi aspek-aspek kenormalan, kewajaran dalam melaksanakan pemerintahan saat ini. Ada beberapa poin yang menjadi kekhawatiran masyarakat atas RUU TNI tersebut, dan tentu masing-masing pihak punya pendapat dalam hal ini. Masyarakat sipil khawatir akan adanya kembalinya kekuatan Orde Baru seperti zaman dulu di mana TNI memiliki peran di semua lini. Itulah dulu yang disebut dengan dui fungsi TNI. Bahkan sebetulnya bukan dui fungsi tetapi multifungsi. Masyarakat sipil sebagian khawatir akan itu. Maka melakukan gerakan-gerakan, salah satunya adalah mendatangi ruang rapat pembahasan panja antara DPR RI dengan TNI yang membahas RUU TNI tersebut dan menyampaikan pendapat meskipun kemudian sekelompok masyarakat ini tidak sanggup untuk melawan kekuatan keamanan di sana untuk menyampaikan aspirasinya dan harus berakhir tanpa hasil. Selain kericuan tersebut, ini juga menjadi ricuh di tengah masyarakat karena dianggap rapat di hotel mewah tersebut sangat tidak pantas saat ini karena Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan tentang efisiensi anggaran. Hotel Fairmont itu hotel yang sangat mahal, salah satu hotel termahal di Indonesia saat ini. Dan kalau rapat di sana tentu mungkin disediakan tempat menginap di situ untuk anggota-anggota dewan karena saya perhatikan rapatnya memang maraton untuk menyelesaikan undang-undang ini supaya bisa segera diundangkan. Nah, apa yang menjadi polemik di tengah kita? Banyak orang yang khawatir tentang kembalinya dui fungsi TNI. Tetapi banyak juga yang merasa tidak ada apa-apa, tidak ada masalah dengan masuknya TNI di beberapa lembaga negara. Ada akhirnya yang disepakati 16 lembaga negara yang bisa diduduki jabatannya oleh TNI aktif. Persoalan sekarang adalah PDI Perjuangan menjadi partai yang paling dihantam di tengah opini yang terjadi ini. PDI Perjuangan menjadi partai yang paling disalahkan karena dianggap PDI Perjuangan saat ini adalah partai non-pemerintah. Kalau disebut oposisi memang tidak demikian, tetapi PDI Perjuangan satu-satunya partai di luar pemerintahan saat ini. Dan kebetulan Komisi 1 dipimpin oleh PDI Perjuangan yaitu Mas Utut. Maka PDI Perjuangan menjadi partai yang paling diserang atas adanya rapat di Hotel Fairmont tersebut. Padahal kalau kita merunut ke belakang, rapat di Hotel Fairmont itu bukan mau-maunya PDI Perjuangan, bukan maunya Mas Utut Adianto sebagai ketua komisi, tetapi semua itu diatur oleh Kesekjenan DPR. Ya, dengan staf-staf di Komisi 1 yang melakukan koordinasi dengan pihak TNI akan mengadakan rapat ini di mana. Jadi bukan PDI Perjuangan sebagai inisiator, bukan PDI Perjuangan sebagai penggerak. PDI Perjuangan hanya melaksanakan kewajibannya sebagai salah satu anggota fraksi di sana. Hadir tidak hadir sebetulnya PDI Perjuangan di rapat itu, undang-undang tersebut tetap akan melaju karena didukung oleh mayoritas fraksi yang ada di DPR. Jadi kalau menyalahkan PDI Perjuangan dalam hal ini ya memang keliru. Tetapi kalau menyatakan bahwa PDI Perjuangan ngapain harus ikut, ngapain jadi ikut-ikutan, ya memang ini menjadi hak masyarakat bersuara dan dihormati. Saya memperhatikan bahwa kita justru lebih baik fokus kepada substansi RUU TNI tersebut, apa yang dibahas di sana. Kita memang tidak menghendaki negara ini menjadi otoriter di bawah kendali operasi militer di mana-mana. Kita tidak menghendaki bangsa kita jatuh ke dalam situasi yang pernah terjadi di Orde Baru. Apalagi menggunakan kekuatan militer untuk berhadapan-hadapan dengan masyarakat itu tidak baik. Supremasi sipil adalah di atas segalanya karena sipil lah yang memberikan manfaat pajak dan membayar gaji semua aparat pemerintah ini. Jadi kalau kemudian TNI mau dihadapkan dengan masyarakat sipil ya tentu keliru. Ya kita berharap bahwa persoalan yang ada sekarang ini tentu harus diselesaikan dan memang menjadi pertanyaan kenapa sih harus dilakukan di hotel. Sebaiknya anggota DPR memberikan saja klarifikasi yang tidak menyinggung masyarakat karena sekarang soal efisiensi ini sangat sensitif dan masyarakat merasakan
dampak dari tidak bergeraknya ekonomi kita. Jadi kalau dilihat ada pejabat negara bermewah-mewah tentu akan menyinggung perasaan masyarakat. Mungkin di situ letaknya. Soal substansi RUU TNI tersebut, saya pribadi melihat tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sana. Karena memang lembaga-lembaga yang disusun itu, 16 lembaga memang membutuhkan tenaga militer untuk melakukan koordinasi secara langsung ketika harus melakukan operasi-operasi tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut. Tetapi persoalannya adalah dianggap DPR dan TNI tidak sensitif dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Saya pikir itu saja masalahnya, dan tidak perlu ada upaya-upaya seperti menyerang masyarakat sipil, apalagi seperti mengumpat kepada masyarakat sipil, tentu tidak baik. Saya dikomunikasikan saja yang baik kepada masyarakat sipil, karena saya perhatikan bukan substansinya yang paling utama yang diributkan, tetapi mengapa harus bermewah-mewah di tengah penderitaan bangsa kita saat ini. Itu aja yang paling substansif saat ini saya perhatikan. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.